Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya hari ini? Jawab dong. Yang semangat jawabnya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Ayo. Coba ya. Sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Nggak kedengeran. Semangat ya. Walaupun belajar di rumah, tetap harus semangat. Jangan kalah sama adik Ustadz nih. Sama-sama ganteng ya. Gantengan dikit lah Ustadz. Ya, hari ini insya Allah kita akan belajar adab lagi. Nggak lanjut dulu ke buku ya, pembahasan selanjutnya. Saya ingin sedikit mengevaluasi, sedikit mengulang materi-materi yang pernah Ustadz sampaikan. Khususnya di sini tentang pentingnya adab. Pentingnya membiasakan adab dari sejak muda. Jadi jadi Ustaz di sini mengajari tentang bagaimana sebuah emosi itu terbentuk. Emosi atau perasaan ya, atau tindakan kita bagaimana terbentuk. Di awalnya perasaan itu bisa diatur oleh akal kita, otak kita. Rasa senang, rasa marah, kecewa, senyum, ketawa gitu ya. Awalnya itu saat kita diberi tugas, ada orang yang senang, ada juga orang yang marah. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Jadi tergantung orangnya. Kalau kita berpikir itu sesuatu yang gak enak, sesuatu yang menyusahkan kita, tugas itu, kita pasti marah, gak senang. Aduh, Ustaz ngasih tugas lagi nih, aduh capek, males. Nah, jadi kita emosinya sedih, gak senang saat kita berpikir tugas itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi kalau kita berpikir tugas itu adalah sebuah hadiah, otak kita berpikir, wah ini hadiah nih. Sebagaimana sabda Rasul ya, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah itu kasihnya ujian, bukan dikasih rumah mewah. Dikasihnya ujian. Jadi saat ustazah, bunda ya hendak ngasih suatu tugas, kalau kita berpikir wah ini tuh hadiah gitu, atau ini tuh sesuatu yang baik, bukan hadiah, ini sesuatu yang baik yang membuat AA bisa menjadi lebih baik lagi. Misalnya tugas matematika tuh, kalau pengen jago matematika ya harus rajin ngerjain tugas. Gak ada orang yang pintar matematika gak rajin ngerjain tugas tiba-tiba pintar aja, gak ada orang yang suka main bola jago main bola kalau dia gak sering latihan. Dan dia harus senang dulu dengan main bolanya. Ada juga loh orang yang gak senang main bola gitu. Nah dia gak bisa main bola. Dan juga hal yang lainnya, saat ada tugas, saat ada sesuatu soal, tergantung kitanya, kita mau menganggap itu sesuatu yang menyenangkan atau yang menyusahkan. Nah kita lihat video berikutnya. Jadi otak kita yang mengatur tindakan kita, emosi kita. Bahasa Inggrisnya. Jadi rasa senang, rasa marah, senyum, terkejut, itu mengaruh otak kita. Contohnya lagi, dia baru pulang kerja, dia dipanggil lagi sama bosnya. Awalnya dia marah, ngapain sih bos, saya udah capek kerja dipanggil lagi, ada apa bos gitu ya. Terus bosnya bercerita, ini kunci mobilmu ketinggalan. Saat dia cek ternyata emang ketinggalan gitu. Akhirnya dia tenang, oh iya benar gitu ya. Dari tindakan kita itu diatur oleh pikiran kita, itu emosi kita pada awalnya. Jadi mau senang, mau marah, mau senyum, mau takut, itu awalnya diatur oleh otak kita gitu ya. Pemikiran kita, pikiran kita, kita mikirinnya ini apa gitu, sesuatu yang menyenangkan kah atau sesuatu yang menyedihkan kah gitu ya. Nah sebagai muslim harusnya pandangannya itu tergantung sesuai Quran dan Sunnah, dalil gitu ya, apa yang membuat kita senang sebagainya. Contoh terakhir, kalau kita mau maju bercerita, kita pikirin orang lain akan ngantuk, bosen nih kalau saya cerita, jadinya kita tuh bakalan gugup. Kalau kita pikirin hal yang buruk, kita nanti gugup. Tapi kalau kita pikirinnya positif ya, kita pikirinnya nanti penonton bakal senang nih dengan penampilan saya, kita akan pede maju ya. Wah, saya akan bercerita sesuatu hal yang menyenangkan. Artinya kita itu. Jadi pikiran kita itu mengatur emosi gitu ya pada awalnya. Jadi normalnya saat ada kejadian kita tuh berpikir, terus muncullah emosi dan tindakan. Jadi awalnya kejadian dulu nih, misalnya saya ceritain adik kalian atau kakak kalian itu gak sengaja menumpahkan air ke kalian.
itu kejadian. Normalnya kita tuh berpikir dulu, aduh tumpah. Nah ini kita berpikir ini tuh sengaja atau enggak gitu ya. Kalau kita pikirnya langsung emosi kan, nggak berpikir dulu kita langsung marah ya. Nah yang seperti itu karena sudah menjadi akhlak. Jadi normalnya kalau ada kejadian kita pikir dulu ini baik atau buruk, itu kakak kita di kita itu sengaja atau enggak, itu ujian dari Allah atau apa gitu. Nah kita berpikir dulu saat ada kejadian muncullah tindakan dan emosi. Tapi kalau udah jadi akhlak, kalau udah jadi kebiasaan, atau karena lagi emosi, karena lagi tidak menggunakan akalnya, itu yang muncul tuh saat kejadian kita emosi terlebih dahulu, muncul tindakan, ini bahasa Inggrisnya, terus kita baru berpikir, baru nyesal biasanya. Jadi saat kita ada sesuatu, misalnya tadi yang air tumpah, terus kita tiba-tiba marah. Setelah marah, ternyata ibu kita marahnya ke kita, itu marah-marah itu nggak sengaja gitu. Kita baru pikir, oh, nyesal tadi marah gitu ya. Nah biasanya yang seperti ini karena udah jadi kebiasaan. Jadi kalau udah jadi kebiasaan, seorang itu nggak menggunakan otaknya lagi terlebih dahulu, dia tidak melakukan pemikiran dulu. Kalau udah sesuatu yang rutinitas, sesuatu yang sudah terbiasa terulang sehari-hari, kita itu udah otomatis gak mikir lagi. Bangun tidur, pas makan, mau ke toilet, mandi, dan lain-lain, kan itu udah setiap hari kita lakukan. Jadi otak tuh gak mikir dulu, kita gak mikir dulu. Waktu pertama kita belajar, kita mikir dulu. Waktu makan tuh itu harus ngapain gitu ya. Nah diajarin di sini itu biar saat datang makanan kita berdoa terlebih dahulu. Kalau dari sejak kecil kita biasakan saat ada makanan kita berdoa, itu sudah besar tuh gak usah mikir dulu ada makanan terus apa yang dilakuin, berdoa dulu, gak harus, karena udah jadi kebiasaan gitu. Jadi awalnya sekarang itu lagi masa pembiasaan gitu, masukin informasi, membiasakan diri untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Jadi buat yang bangunnya masih dibangunin, buat yang suka lupa berdoa, nah itu karena gak dibiasakan. Nah sekarang dibiasakan biar nanti waktu besar itu udah jadi otomatis, gak harus mikir dulu. Waktu mau masuk WC itu mikir apa dulu ya harus saya lakuin enggak, tapi kita langsung otomatis kan. Nah itu karena sudah dibiasakan dari dulu. Kalau yang biasanya gak berdoa ya udah masuk WC tuh masuk aja. Tapi kalau yang biasain waktu masuk WC dia langsung berdoa gitu. Mau tidur, bangun tidur, saat mau wudhu dan lain-lain. Nah jadi di sini pentingnya emosi, pentingnya pembiasaan agar mengatur emosi kita. Seorang yang biasa dikejutkan, terus dia dari dulunya biasa latah gitu ya, sampai besar pun latah aja. Latah itu tiba-tiba nyebutin sesuatu yang nggak masuk GJ gitu ya, yang nggak jelas saat ada orang yang mengejutkan. Atau biasanya kalau ada yang nggak enak dia berkata kasar misalnya, jadi dia dipukul terus langsung berkata kasar. Itu karena dari dulunya dia seperti itu gitu. Nah sekarang lagi dibentuk nih, lagi sedang memilih mau seperti apa nanti kalau ada suatu kejadian. Nah, otomatis mau ngapain, apakah marah, senang, sedih, atau apa, dibiasakan dari sekarang. Nih ya, kita coba lihat video berikutnya. Ini ada video anak-anak, ceritanya dewasa ya, tapi digambarin sama anak-anak. Dia dipecat. Kalau dipecat gimana rasanya? Sedih harusnya, tapi dia senang aja lah. Yang lain sedih gitu ya, dia cuek. Dia maksudnya senang aja. Terus waktu dia pulang barang-barangnya jatuh dan rusak semua. Yang lain kasihan gitu, itu dia senang. Mau pulang pakai mobil, mobilnya dirazia sama polis. Ya udah jalan aja pulang ke rumah. Mau masuk rumah kuncinya jatuh. Waduh, ini kan sial-sial banget ya. Udah dipecat, barang rusak, mobil dirazia, masuk rumah kuncinya jatuh. Tapi dia tetap senang gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena itu tergantung pemikirannya. Kalau kita sudah biasakan untuk tenang, terus berpikir dulu, ingat kepada Allah, insya Allah semuanya itu ada hikmahnya, ada hal yang baik di baliknya gitu. Jadi buat AA yang suka mudah marah misalnya, karena ada sesuatu hal, hilang pensil atau pensilnya dipatahin teman,
atau kalah waktu main bola atau apa terus marah gitu ya, atau mungkin nangis gitu ya. Nah coba tenang dulu, pikirin dulu seharusnya bagusnya kita tuh apa gitu kan. Enaknya kalau kita itu sebagai AA gitu ya, yang suka kesalahan gregetan gitu ya, lihat dulu, mikir dulu kita harusnya ngapain. Sebisa mungkin kita tuh harus pertahankan bahagia, senyum kita, tenang dulu, enjoy dulu, santai dulu, tunjukin kita itu seorang pria yang gagah gitu ya kalau bisa. Jadi nggak mudah menangis, nggak mudah marah, nggak mudah kesel gitu ya. Nanti ujung-ujungnya kalau marah, nangis, kesel, itu kita sendiri yang kecewa, serius. Kita sendiri yang misal, aduh malu, tadi udah nangis gitu ya, tadi udah marah-marah nggak jelas gitu ya. Tapi kan kalau kita rajin marah-marah, teman-teman kita juga nggak senang. Nah, sebagai seorang pria terutama kita tunjukin kita tuh kuat gitu, itu gagah. Waktu ada sesuatu kejadian, jangan langsung emosi dulu, kita pikirin dulu seharusnya seperti apa. Kalau bisa kita hadapin dengan tenang, dengan senyuman. Nah terus ya kita jadi orang kuat lah ya, nggak mudah nangis, nggak mudah marah, nggak mudah kesal. Kita stay kuat, itu tergantung kita yang biasain. Kalau ada orang yang mencaci maki kita, sifat kita gimana, apakah langsung balas caci lagi misalnya ya, kamu si jelek, kita langsung apa kamu si bodoh. Kalau dibiasain kayak gitu, nanti sampai besar kayak gitu terus. Karena Rasulullah tuh nggak kayak gitu. Dalam Islam kita diusahakan gagah ya, kalau ada orang yang menjelek, ada yang menjelekan kita, kamu tuh si jelek, iya kamu si ganteng gitu. Yang ngejelekinnya kan bingung, nah, kok saya dipuji gitu. Nah tapi itu keren, saat kita dibalas dengan satu cacian, kita membalasnya dengan sebuah pujian. Dan yang mujinya juga jadi nggak enak, udah dicaci, udah diejek gitu ya, tapi kok malasnya dengan pujian gitu ya. Nah atau kita disakitin sesuatu hal yang nggak sengaja misalnya, terutama ya kalau nggak sengaja. Dan biasanya ustazah atau bunda ya handa itu pasti sayang sama anaknya, sayang sama muridnya, jadi nggak mungkin mau nyakitin. Kalau ada sesuatu yang nggak enak, jangan langsung marah, jangan langsung kesal gitu ya, tenang dulu, itu pasti nggak sengaja atau ada hikmah di baliknya gitu. Jadi di sini Ustadz ingin semua belajar buat mengendalikan emosi dari kecil, membiasakannya yang baik-baik. Kalau ada sesuatu yang gak enak, tenang dulu. Jika masih bisa sabar, sesuatu yang harusnya sabar, kita sabar. Jika Rasulullah itu gak pernah marah kecuali hal dalam pelanggaran agama. Kalau ada yang gak sholat, baru marah. Kalau Rasulullah dicaci, dia tenang dulu, sabar. Rasul itu bilang biasanya karena dia gak tahu. Jadi kenapa dia mencaci saya, karena dia nggak tahu saya siapa. Kalau dia tahu saya siapa, insya Allah dia pun senang dengan saya. Gitu Rasulullah tuh. Kalau Rasulullah disakitin, beliau nggak langsung balas nyakitin, beliau lihat dulu. Kalau memang bisa dibuat baikin, membuat orang itu berubah, ya dia berbuat baik. Jadi nggak mudah buat nangis, nggak mudah buat marah, nggak mudah buat emosian, gregetan, nggak mudah. Rasulullah itu seorang yang tenang, kalem, terlihat wibawanya, kekuatannya. Nah ingin kayak Rasul kan, sabar ya, belajar sabar dari sekarang. Biasakan mau makan berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, tenang, ingat Allah terus ya. Itu aja buat pembelajaran hari ini. Insyaallah buat tugasnya Ustadz pengen yang lihat ya dari khasnya, yang masih bangun jadi bangunin, silakan murojaah, boleh al-insyiqaq, boleh al-mutaffifin atau at-takwir, kirimin ke Ustadz tergantung harinya, berapa hari dia masih dibangunin tidurnya. Terus dibiasain nyalain tugasnya buat hari ini. Ustadz pengen lihat besok hari Rabu khasnya nilai 2 sama bintang semua. Jadi pas hari Kamis, pas Ustadz lihat hari Rabu dan Kamisnya itu nilainya bagus semua. Kalau bisa ya diusahain, dibiasakan seperti itu. Bangun sudah mau kemauan sendiri, terus doanya nggak kelewat, sudah dibiasain hal-hal yang baik semua. Siap ya, semangat terus.
Kalau ada yang bingung, yang nggak ngerti, boleh ditanyakan. Mohon maaf atas kekurangannya. Cukup sekian yang sudah dapat saya sampaikan. Ingat ya, yang nggak ngerti boleh tanyakan. Intinya sekarang kita biasakan dulu hal yang baik, biar nanti waktu dewasa itu kita udah jadi beneran orang baik. Jadi saat sekarang itu lagi masa membiasakan, membentuk apakah nanti waktu besar mau jadi orang baik atau jadi apa. Jadi Ustadz sekarang ini itu hasil dari pembiasaan Ustadz yang waktu masih kecil gitu. Nah kalau kalian sekarang itu sedang masa pembiasaannya gitu ya. Kalau udah terbiasa bangun tidur sebelum subuh, tahajud, bangun sendiri, waktu besar tuh mudah. Kalau belum biasa, nanti waktu kalian pesantren harus dibangunin terus sama temennya males, gak dibangunin, kesiangan terus nanti waktu kalian pesantren. Saya punya teman yang kayak gitu waktu Ustadz mondok Quran dulu di Lombok. Ada orang yang harus dibangunin terus, gak bisa kalau gak dibangunin juga beda-beda. Ada yang digelitikin, ada yang harus diteriakin, ada yang harus diangkat dulu gitu. Nah kalau bisa kita bangun sendiri biar gak nyusahin orang lain, kita mandiri. Terus bangunnya sebelum subuh, biasain tahajud. Semangat terus.